Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiswidiati, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Shahid Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bisnis Digital. Bisnis Digital ini merupakan mata kuliah yang terdapat pada semester genap, dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Bisnis Digital yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep teknologi dan perkembangan internet dalam menunjang aktivitas bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun langkah-langkah manajerial dalam membangun bisnis e-commerce, keamanan, dan sistem pembayaran e-commerce. Yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan model bisnis e-commerce dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami perilaku konsumen pada aktivitas bisnis digital dan strategi pemasaran online. Yang kelima, mahasiswa dapat mengaplikasikan e-commerce antar bisnis atau B2B, usaha retail, pemasaran pada media sosial. Berikut ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah bisnis digital, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang perkembangan teknologi dan internet pada strategi bisnis yang telah berubah, sehingga segala fungsi manajemen perusahaan dikelola secara online. Selain itu, sisi manajerial mata kuliah ini juga menunjukkan dampak penggunaan e-commerce pada lingkungan sosial, hukum, serta perilaku konsumen yang harus dipahami oleh mahasiswa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas bisnis. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Di antaranya, teknologi bagi bisnis, perkembangan bisnis digital, advertising, online shopping, managing digital business infrastructure, membangun eksistensi e-commerce, proses membangun e-commerce, keamanan e-commerce dan sistem pembayaran, implementasi strategi bisnis e-commerce, pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran, marketplace analysis for e-commerce, pemasaran melalui media sosial, aplikasi e-commerce dalam retail dan jasa, serta konsep B2B e-commerce dan manajemen rantai supply. Untuk sistem pembelajaran yang dilakukan di Universitas Shahid menggunakan sistem hybrid, yaitu kombinasi antara perkuliahan secara luring maupun daring. Untuk kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring menggunakan media pendukung berupa Edlink yang terintegrasi ke sistem informasi akademik Universitas Shahid. Metode pengumpulan tugas dan interaksi dalam pengiriman materi menggunakan fitur menu yang terdapat di Edlink. Hal tersebut mendukung konsep paperless dan dalam kegiatan penugasan. Saya akan memberikan instruksi mengenai perkuliahan dan penugasan melalui Edlink. Mekanisme pengumpulan tugas dikumpulkan di Edlink yang kemudian nilai akhirnya dapat diekspor ke Siakat. Penugasan yang diberikan diantaranya berbentuk tugas individu maupun tugas kelompok. Adapun jenis tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa adalah dalam bentuk luaran nyata yang merupakan bagian dari praktik bisnis digital. Di antaranya, mahasiswa wajib memposting jawaban tugas melalui website blog pribadi yang kemudian akan dikelola untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan tugas akhir berupa membuat proposal rencana bisnis untuk membuat konsep aplikasi digital. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama adalah metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Melalui metode ceramah, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan mengenai materi yang dipelajari. Kemudian, dalam metode diskusi kelompok, mahasiswa saya berikan tugas, yaitu tugas akhir untuk melakukan analisa SWOT terhadap jenis aplikasi digital existing dan kemudian membuat proposal rencana bisnis untuk mengembangkan atau membuat inovasi dalam pembuatan aplikasi digital. Masing-masing kelompok nantinya akan mempresentasikan proposal secara lebih lanjut dan berdiskusi satu sama lain untuk memberikan umpan balik dalam upaya peningkatan dan perbaikan konsep rancangan strategi bisnis. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan public speaking, critical thinking, dan juga meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa saat berargumentasi pada sesi diskusi. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan slide presentasi ataupun handout yang sesuai dengan RPS. Untuk sistem penilaian terbagi menjadi 3 komponen, yaitu presensi, penugasan, UTS, dan UAS.
Hasil evaluasi pembelajaran saya akan infokan secara langsung melalui Siakat yang dapat diakses oleh masing-masing mahasiswa. Berikut ini dapat disaksikan rekaman video proses pembelajaran pada sesi pertemuan mata kuliah bisnis digital yang dilaksanakan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini sudah masuk ke sesi pertemuan 3 ya, akan bahas tentang advertising. Ada 3 bahasan pokok utama, yaitu tentang pergeseran iklan, kemudian tantangan dan arah periklanan di masa mendatang, serta pergeseran dunia digital kepada aktivitas influencer marketing. Kita bahas topik pertama dulu, periklanan dan pergeseran media periklanan. Dulu orang, brand, perusahaan, kalau mau memasarkan produknya, mau beriklan, itu butuh budget yang cukup mahal, jutaan bahkan bisa miliaran. Tapi sekarang siapapun kita gitu ya, selama kita bisa kreatif menciptakan sebuah konten pemasaran, bisa kita pasarkan di media digital. Nah, di sini contoh media periklanan yang digunakan oleh Lazada. Ada yang tahu apa keunikan atau keanehan dari iklan billboard yang digunakan oleh Lazada ini? Kebalik. Iklannya kebalik ya, tulisannya atau gambar iklannya dengan tampilan terbalik. Kira-kira apa alasan Lazada menggunakan jenis tampilan seperti ini? Biar menarik. Biar menarik? Kenapa Mbak? Menurut kamu? Untuk menarik perhatian, biar kayak Lazada tuh biar dia kayak penasaran sehingga biar menarik perhatian. Melihatnya tuh kayak, oh ini tulisannya kebalik ya. Jadi bikin kepo ya? Iya. Oke. Betul ya, intinya mereka menggunakan strategi anti mainstream untuk jenis tampilan iklan di billboard. Walaupun sekarang orang menganggap udah nggak menarik iklan di billboard, tapi dengan strategi tersebut seseorang bisa juga mengoptimalkannya. Iklan lainnya tetap sebuah brand bisa menggunakan media televisi ataupun media sosial seperti halnya Facebook. Televisi itu sendiri sudah mengalami banyak pergeseran ya. Pergeseran mulai dari aktivitas fungsi kerjanya, tampilan bentuk televisinya. Dulu televisi itu membutuhkan waktu kurang lebih 13 tahun untuk kemudian bisa menjangkau seluruh masyarakat. Mereka bisa tersebar gitu informasinya. Sekarang dengan kesempatan dan teknologi digital, informasi apapun yang disiarkan itu bisa langsung tersebar dengan cepat dan juga mudah. TV bisa dimanfaatkan untuk aktivitas periklanan ketika sebuah brand memasuki dunia televisi tersebut ya. Rasio iklan TV pada tayangan hiburan itu dulu masih 1:15 atau 4 menit per 1 jam tayang hiburan atau acara di televisi. Tapi sekarang itu durasinya makin panjang. Rasionya menjadi 1:4 atau 15 menit untuk 1 jam tayang televisi. Jadi makanya sekarang kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak berkomentar, iya ya sekarang nonton tuh banyak iklannya, kelamaan iklannya, karena memang itu adalah salah satu yang mereka gunakan untuk mendapatkan profit juga ya. Banyak brand yang melakukan periklanan di media televisi. Nah sekarang tantangan dan aktivitas yang bisa dilakukan oleh brand untuk melakukan periklanan di media digital masa mendatang. Pertama, kita akan ketahui dan akan kenali apa itu virtual reality. Virtual reality di sini akan memberikan manfaat karena akan mempengaruhi jalinan hubungan antara perusahaan dengan audiens atau calon konsumen menjadi lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena aktivitas virtual reality dia memberikan suasana secara nyata, visual storytelling yang melibatkan aktivitas 3 dimensi. Contohnya apa? Di sini ada salah satu contoh video yang digunakan oleh sebuah brand perusahaan properti. Mereka akan menyajikan cara informasi marketingnya dengan media promosi dalam bentuk video virtual reality. Jadi audiens atau calon konsumen diajak untuk melihat secara 3 dimensi 360 derajat seperti apa sih kalau nantinya mau beli rumah. Kira-kira seperti apa gambarannya? Berikut contoh tayangan videonya.
itu salah satu contohnya yang digunakan oleh brand properti. Kira-kira teman-teman di sini ada yang punya pengalaman lain terkait contoh virtual reality yang digunakan oleh brand, perusahaan ataupun lembaga? Ada yang mau berpendapat dari pengalamannya? Boleh, Mbak Ana? Apa pendapatmu? Aku pernah ke Museum Nasional. Jadi di Museum Nasional itu kita masuk ke ruangan yang namanya ruang imersiva. Jadi di ruang imersiva itu kayak memanfaatkan teknologi imersif yang dia itu menciptakan kayak pengalaman interaktif gitu sih bagi kita yang datang, bagi pengunjung. Jadi pada ruangan itu kita tuh akan disajikan video mapping dengan durasi 30-45 menit gitulah untuk kita menikmati video itu dengan sudut tuh 360 derajat tampilan semua. Jadi kalau misalnya di ruangan itu menampilkan sebuah pantai, kita tuh akan merasakan sensasi pantai. Jadi jejak kaki kita akan terlihat di air atau di pasir gitu. Jadi terasa nyata banget Iya. ya, walaupun itu sudah di dalam ruangan. Menarik pengalaman di sana. Menarik banget. Kalau itu sama siapa? Sama kelas. Oh, sama teman sekelas Iya. juga. Yang lainnya pernah mengunjungi Museum Nasional? Belum, Bu. Oh, justru malah belum. Berarti lain kali minta ajakin sama Hana ya untuk coba experience nyata seperti apa sih contoh virtual reality yang ada di Museum Nasional. Itu contoh pertama ya, aktivitas yang bisa dimanfaat di masa mendatang untuk media promosi. Berikutnya ada artificial intelligence. Secara dari konteks nama dan istilahnya, saya rasa teman-teman sudah cukup familiar. Tapi apa sih artificial intelligence ini? AI ini cara kerjanya yaitu memecahkan masalah kognitif yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi, nah ini dilakukannya oleh mesin gitu, oleh komputer, oleh robot mungkin kita mengenalnya. Apa sih yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa membantu memecahkan masalah untuk membuat sebuah konsep gitu ya. Contohnya apa? Yang pertama ada Jasper AI. Cara kerjanya dia mengubah text to text. Kalau kalian kesulitan, kehabisan ide membuat narasi, naskah, teks, bikin caption, media sosial, bisa gunakan salah satu tools ini. Masukkan kata kuncinya, nanti dia akan beroperasi, generate AI, memberikan usulan naskahnya, teksnya seperti apa. Ini yang pertama. Dan juga kita bisa pilih ya tata bahasanya, jenis kalimat formal kah, bahasa yang santai, kalimat gaul, dan seterusnya. Jadi tone, intonasi, tata bahasa juga bisa kita sesuaikan. Yang kedua ada stability AI. Cara kerjanya dia mengubah text to image. Semua orang sekarang bisa nih punya gambar khusus, customize sesuai keinginan kita. Semakin spesifik kata kunci yang kita tuliskan, teks yang kita tuliskan, pantai gitu ya, pantai senja sore hari, ada sunsetnya gitu dan seterusnya. Nanti AI akan bekerja membuatkan gambar sesuai instruksi yang kita minta. Jenis gambarnya apa? Mau grayscale kah? Mau ada penekanan pada warna tertentu kah? Itu mereka akan buatkan. Butuh berapa opsi gambar yang ingin kita dapatkan? Kita bisa request. Saya pengen berikan saya 10 gambar pantai. Nah, kalau ini saya coba simulasikan, saya cari minta 4 gambar pantai. Jadi mereka langsung buatkan nih. Yang kedua, yang ketiga, Soundraw AI. Cara kerjanya dia mengubah text to music. Kalau misalnya lagi ada tugas mau bikin video dokumenter kah atau sebuah video lainnya, bosan dengan jenis musik yang sudah komersil gitu ya, mau bikin susunan musik sendiri, mau arrange sendiri, bisa menggunakan Soundraw AI. Masukkan kata kuncinya, pilih jenis mood musiknya apa, nanti akan bisa kita susun sendiri ya jenis musiknya. Ini 3 contoh dari AI. Ada lagi kah pengalaman teman-teman yang kalian ketahui contoh AI yang ada di sekitar kita? Saya, Bu. Apa Mbak? Yang pertama ini mungkin kita tuh udah kenal yang namanya Siri atau Google. Oh, Nah, oke. ya itu tuh kayak semacam AI dalam asisten virtual. Dimana kalau misalkan mungkin kita udah nge-schedule di Siri atau di Google kita kayak apa sih jadwal kita minggu ini atau dalam seharian ini. Jadi tinggal oke, Google, what is my schedule today? Jadi kan udah langsung ketahuan, oke, your schedule bla bla bla, udah ketahuan semuanya. Yang kedua itu ada Grammarly. Nah di Grammarly ini jadi kayak ngebantu pengecekan atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin itu salah satu contohnya ya. Contohnya ini jadi dia langsung Saking refleksnya memang otomatisnya. seperti itu, betul. Iya. Ada yang pernah menggunakan juga? Hey Google, siapakah jodoh saya? Kira-kira jawabannya apa? Nanti otomatis lagi Bu, HP saya. Oke, terima kasih Silvi untuk pengalamannya. Itu contoh AI ya. Jadi AI itu ada AI writing juga. Ya, contohnya tadi My AI juga hadir ya sekarang di Snapchat. Ada yang menggunakan Snapchat. Fitur baru Snapchat sekarang ada My AI. Jadi cara kerjanya sama seperti Siri. Kita ngobrol, kita nanya apapun, ngobrol conversation apapun akan direspon oleh AI. Jadi kalau yang gabut, jomblo, nggak punya teman, ngobrol sama AI, dia akan terus ngerespon ya.
Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada augmented reality. Augmented reality ini akan menghasilkan smart mirror, tapi di sini fungsinya butuh bantuan. Bantuan apa? Mungkin kamera, mungkin smartphone ataupun kacamata khusus supaya kita bisa melihat visualisasinya. Di sini akan saya tampilkan beberapa contoh yang sudah menggunakan augmented reality. Yang pertama dari brand L'Oreal. Ini mirip seperti fitur filter ya di kamera handphone kita masing-masing. Kita lihat cuplikannya. Oke, sekarang kita lihat contoh brand kedua ya dari IKEA. Kira-kira inovasi seperti apa yang mereka gunakan memanfaatkan aktivitas augmented reality? Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this. Less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try place in your place. Oke, itu dari IKEA. Kira-kira ada yang tahu kenapa atau manfaat apa sih ketika seperti brand IKEA ini menggunakan fitur AI, fitur augmented reality? Kira-kira apa manfaatnya? Biar jangan menyesal kalau ini. Iya benar. Kalau beli online sekalipun bisa langsung tahu ya, oh ukuran space ruangannya ini dengan rumah model Skandinavia misalnya, model sofa apa ya yang cocok gitu. Jadi bisa langsung lihat contohnya dan memang sesuai. Itu manfaatnya ketika bisa kita mengoptimalkan kecanggihan teknologi. Ada satu contoh video terakhir ya dari brand lokal, brand Hayro. Kita lihat seperti apa yang mereka gunakan aktivitas augmented reality. Halo teman-teman, tahu nggak sih kakak Ferdi kelas gampang Hayro School sekarang menjadi hidup loh. Download aplikasi Hayro School di iOS Play ya di Google Play. Lihat, kakak kamu menjadi hidup. Selain itu, ada games serunya juga loh teman-teman. Oke, jadi itu adalah contoh ketika gambar yang kita scan kemudian bisa menunjukkan tampilan yang hidup. Ada pengalaman lain di antara teman-teman yang melihat contoh aktivitas augmented reality yang sudah digunakan oleh salah satu brand? Saya Bu. Apa Mas? Dari Domino's Pizza Ibu. Jadi dia bikin rilis aplikasi namanya Domino's. Oke. Apa namanya Pizza Chef. Dimana si pengguna itu kita bisa bikin pizza kita sendiri dan kita bisa order sekaligus membaca promosi-promosi yang tersedia di sana. Oke, Domino's Pizza sudah mengaplikasikannya ya. Oke, terima kasih Mas Fikar. Berarti brand di Indonesia pun sudah banyak ya yang menggunakan pemanfaatan dari augmented reality misalnya. Ini topik terakhir tentang pergeseran dunia digital pada aktivitas influencer marketing. Sudah sangat familiar mungkin ya influencer marketing, atau mungkin di antara kalian ada yang sudah menjadi influencer marketing dari akun yang kalian miliki sendiri. Di sini bisa kita ketahui pada kondisi sekarang penjualan e-commerce itu sudah semakin meningkat dan banyak kenaikan. Salah satu dampaknya adalah karena penggunaan media sosial sebagai aktivitas media promosi. Kita lihat di sini YouTube contohnya ya, iklan yang tayang di YouTube dapat berupa iklan seperti halnya pre-roll.
yaitu iklan yang muncul pada beberapa detik di awal. Nah, beberapa iklan tersebut disetting supaya nggak bisa di skip gitu ya. Jadi mau nggak mau kita nonton iklan itu sampai akhir, sampai selesai, baru kita bisa menyaksikan topik selanjutnya. Nah, influencer marketing ini menghadirkan jadi banyaknya profesi. Kemudian kita kenal ada selebgram, selebriti Instagram, ada YouTuber, ada data analis, ada drone operator, atau mungkin kita ada yang bilangnya adalah drone pilot ya gitu. Pekerjaannya apa? Pilot apa? Pilot drone gitu ya. Karena kemampuan tersebut juga bisa menjadi keunggulan karena nggak semua orang bisa mengoperasikannya. Dan beberapa profesi baru lainnya ya yang kini hadir yang bisa jadi potensi yang untuk kalian pelajari nantinya. Influencer marketing di sini menurut New York Times apabila seseorang memiliki followers 3 sampai 7 juta, itu mereka sudah berhak gitu ya menyusun tarif sendiri kalau mau dipromot gitu ya oleh mereka, dipromosikan oleh mereka. Di sini ada yang akun Instagramnya 3 juta ke atas? Belum. Oke, barangkali di antara kalian nantinya tertarik menjadi influencer marketing, di sana kalian bisa menjadi seorang endorser ya, yang bisa membantu mempromosikan sebuah produk. Oke, itu adalah topik terakhir pada bahasan kita mengenai digital business yang sudah ada di aktivitas sosial kita. Ada yang bisa menyimpulkan topik terakhir yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh, Mbak Hani? Oke, jadi yang saya tangkap dari materi yang tadi disampaikan, itu bisa saya simpulkan bahwa perkembangan teknologi yang begitu dinamis akan berdampak pada bisnis yang juga harus adaptif dalam menyusun strategi. Salah satunya itu dalam media periklanan untuk promosi. Karena kehadiran teknologi ini mampu memberikan perubahan atau pergeseran perilaku konsumen, sehingga industri bisnis pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, terima kasih Mbak Hani. Betul sekali ya, saya sepakat bahwa tren industri teknologi sekarang itu harus kita lakukan penyesuaian. Kita sebagai brand owner, kita sebagai digital marketer, kita harus ikut adaptif terhadap perubahan tersebut. Di topik akhir sesi 3 hari ini, sedikit ingin saya sampaikan setelah resume yang disampaikan oleh Hani tadi. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua sebagai anak muda nih, saya harap teman-teman tidak lelah, tidak bosan belajar, karena learning is never ending process. Belajar itu harus terus menerus gitu ya. Apalagi seperti halnya teknologi, dia itu sifatnya dinamis, akan terus berubah. Saat ini kita kenal ada AR, AI, VR, besok bisa lagi semakin bertambah. Saat ini ada profesi baru, besok bisa semakin bertambah. Itu artinya apa? Kita jangan pernah bosan dan jangan lelah untuk belajar. Terus upgrade skill tambahan kalian di luar secara edukasi formal. Oke? Terima kasih untuk sesi 3 hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk sesi 4. Saya tutup perkuliahan hari ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai dosen di program studi manajemen, khususnya pada mata kuliah bisnis digital. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih dan pesan saya, teruslah berinovasi dan mempelajari hal baru, serta utamakan untuk memiliki integritas. Saya Ais Widiati, pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.